Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Bu Nur. Ya, sehat. Maaf ya Pak, saya minta izin untuk mengacara Bapak mengenai pengambilan keputusan yang ada di sekolah. Siap. Pertama-tama, saya ingin mengetahui bagaimana Bapak mengidentifikasi pengambilan keputusan mengenai kasus-kasus di lingkungan yang ada di sekolah Bapak. Oke. Kasus-kasus kita bagi dulu. Kasus itu ada dari siswa, guru, orang tua. Nah, kasus yang kalau kita dari 3 kasus ini yang paling menonjol lebih banyak kalau dilematika tentunya ke siswa, karena sekolah kita SD Jati Mekar 1 adalah sekolah inklusi. Jadi siswanya reguler dan anak berkebutuhan khusus menjadi satu dalam satu kelas. Setelah itu langkah-langkah yang Bapak lakukan adalah seperti apa Pak, agar sesuai dengan prosedurkah atau Bapak menjadwalkankah atau langsung diselesaikan saat itu juga? Oke. Kalau melihat kondisi yang ada, tentunya yang pertama harus koordinasi dengan komite sekolah, dengan guru yang ada di sekolah dan guru yang bersangkutan, yang ada siswa inklusinya. Jadi kepala sekolah itu tidak serta-merta harus mengambil kebijakan. Kepala sekolah adalah pengambil kebijakan tertinggi, tapi dibutuhkan masukan dari orang tua wali murid, dari guru, perihal apa yang harus kita lakukan ke depannya, begitu Bu. Hal-hal efektif apa yang Bapak lakukan untuk efisiensi waktu dalam pengambilan keputusan? Di SD Jati Mekar 1 punya koordinator kegiatan. Jadi kepala sekolah selalu mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada guru. Artinya apa? Artinya biar guru juga berkembang, berinovasi dalam mengambil keputusan. Yang kedua adalah memberikan ruang tersendiri bagi guru, bagi murid, bagi orang tua wali murid untuk tetap berkolaborasi. Tidak harus bersama kepala sekolah. Artinya kita sediakan tempat dan waktu tertentu. Kita punya ruang kegiatan. Nah, ruang kegiatan itu adalah salah satu unsur terpenting bila mana ada masalah yang harus dipecahkan secepat mungkin. Adakah tantangan-tantangan yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan minima etika tersebut, Pak? Pasti ada. Yang pertama, tentunya tidak semua guru maupun orang tua wali murid memahami kondisi yang ada. Contohnya, kita ini di dalam satu kelas ada siswa reguler, ada siswa inklusi. Kedua orang tua wali murid ini mempunyai alasan sendiri untuk dapat menerima maupun tidak menerima peserta didik di dalamnya. Tentunya punya kearifan dari kepala sekolah, dari guru, kepada orang tua wali murid memberikan pengertian bahwa sekolah kami adalah sekolah inklusi, berarti sekolah yang menerima perbedaan. Sudah diajarkan kepada guru untuk membuat model-model pembelajaran, RPP maupun model ajar yang menerima seluruh aspirasi siswa. Jadi siswa ini sekarang menjadi lokomotif dalam perubahan pembelajaran di kelas. Adakah faktor-faktor yang mendukung Bapak atau seseorang yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut, Pak? Banyak. Peran pengawas, kalau kami ada pengawas. Kuncinya peran pengawas itu ujung tombak dalam pengambil keputusan. Jika kepala sekolah tidak bisa mengambil keputusan, yang harus dilakukan adalah konsultasi kepada pengawas. Jika kepala sekolah dan pengawas juga tidak bisa, kita punya kabid, punya dinas pendidikan. Kalau tidak bisa juga, nah kita punya kementerian rumah kita. Jadi terstruktur. Sebenarnya di sekolah itu saat ini yang sudah yang paling enak. Artinya keterbukaan adalah nomor 1. Dari semua itu, apa sih Pak yang Bapak dapat ambil pembelajarannya setelah Bapak mengambil keputusan secara bijak dengan pemangku kepentingan yang sudah dibantu dengan pakar-pakar pendukung Bapak? Yang pertama tentunya bisa saling memahami, saling berkolaborasi terhadap seluruh pemangku kepentingan yang ada di SD Jati Mekar 1. Tidak terkecuali. Paham dan benarkan. Tidak ada yang salah. Yang salah adalah bagaimana seorang kepala sekolah menjadi manajer di sekolah tersebut.
Terima kasih Bapak atas waktunya. Ternyata banyak sekali pembelajaran yang dapat kita ambil, yaitu kita dapat bekerja sama bersama pemangku kepentingan, guru, didik maupun wali murid untuk menyelesaikan dilema etika yang ada di sekolah kita ya Pak. Yes. Terima kasih wawancara hari ini. Saya terima kasih atas waktunya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Kak Sari, saya ingin wawancara Kak Sari mengenai dilema etika yang ada di sekolah Bapak. Saya akan membacakan kasusnya apabila di sekolah Bapak ada seorang guru yang mendapat tugas dinas luar, lalu tidak ada guru penggantinya. Identifikasi masalah ini dari kasus dilema etika yang Bapak ambil seperti apa Pak? Oke, untuk ada guru yang dinas luar untuk kelasnya kosong, dan itu memang seringkali terjadi karena guru-guru kami di sini itu seringkali mendapat tugas untuk pelatihan-pelatihan di luar sekolah kami di sini. Tentu kelasnya kosong. Nah, untuk itu yang pertama kita kan sudah tahu surat tugasnya kapan kelas itu kosong atau guru tersebut akan pergi dinas luar. Nah, kemudian kita tugaskan ya kepada guru lainnya, terutama guru yang bersebelahan biasanya dengan kelas yang sama, misalnya kelas 5A dengan 5B atau kelas 4A dengan 4B. Biasanya nggak jauh kelasnya, nggak berdekatan. Nah, biasanya misal kelas 5A guru yang mendapat tugas luar, maka guru kelas 5B akan bisa meng-cancel semua tugas-tugasnya. Lalu yang Bapak anggap efektif untuk pengambilan keputusan tersebut, hal-hal apa yang Bapak anggap efektif untuk mengambil keputusan tersebut? Misalnya tadi seperti Bapak ceritakan, apa langkah yang efektif yang Bapak lakukan? Yang pertama, tanggal dan hari apa dinas luar tersebut. Keduanya juga kita guru tersebut yang akan meninggalkan kelas menyiapkan tugas anak pada hari itu. Lalu ada nggak sih Pak tantangannya dalam mengambil keputusan tersebut? Ketika Bapak mengambil apa saja materi yang harus disiapkan, tantangannya ada nggak sih Pak untuk ke guru yang Bapak akan jelaskan? Seperti kalau tantangannya kalau hubungan dengan materi, biasanya guru tersebut sudah menugaskan apa aja tugasnya, keduanya juga dipantau sama guru yang sebelahnya. Tapi kalau itu sih tantangannya sepertinya tidak ada yang suka ini. Ada satu atau dua guru yang suka kalau misalnya ditugaskan untuk meng-cancel atau mengambil tugas guru yang sedang pergi atau yang sedang mendapat tugas, itu biasanya punya alasan-alasan tersendiri. Iya, seperti nggak mau lah. Tantangannya ya Pak ya. Dari hal tersebut ada nggak sih Pak catatan atau Bapak menyelesaikannya secara langsung atau menggunakan prosedural seperti apa yang Bapak jalankan seperti itu? Kalau yang seperti itu biasanya kita dekati secara pribadi. Saya panggil ke ruangan saya, kemudian saya berikan arahan-arahan yang tadinya awalnya agak menolak. Kemudian setelah saya beri arahan dan nasihat, akhirnya bisa meng-cancel tugas teman-teman guru yang mendapat tugas dari luar. Bisa di-handle jadinya ya? Iya, akhirnya bisa di-handle. Nah, dari hal tersebut Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang membantu Bapak untuk mempermudah mengambil keputusan tersebut, untuk mengambil keputusan dilema etika tersebut? Untuk membantu saya dalam hal seperti itu, biasanya itu guru kelas 6 Pak Budi, biasanya dia selalu kalau misalnya ada yang seperti itu, dia juga mendekati guru tersebut. Karena sekolah ini milik kita bersama, kita majukan bersama, sehingga apapun yang terjadi, apalagi teman-teman guru itu akan mengikuti kegiatan diklat atau latihan yang tentunya meninggalkan kelas, itu bisa kita handle. Nanti kan kita akan
mendapat ilmu dari teman-teman kita yang hasil diklat tersebut. Ada nggak sih Pak dari kesimpulan semua yang tadi saya tanyakan, ada pembelajaran yang dapat kita ambil dari situ semua Pak? Iya. Pembelajarannya apa aja Pak? Iya, yang pertama kita di sekolah ini merupakan satu tubuh, kita harus kerjasama untuk memajukan sekolah. Kalau ada hal-hal seperti itu, apakah gurunya sakit atau pergi keluar, langsung bisa kita handle sehingga anak-anak tetap belajar seperti biasanya, tidak kelasnya kosong. Jadi tetap Iya tetap ada yang mengawasi atau menghandle. kerjasama dan kolaborasi. Iya. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya Oke. sudah saya wawancarai. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak. Oke, sama-sama, Bu Hadra.